Selamat datang kembali dalam Historical Site. Kali ini kita akan berkunjung ke Keraton Ratu Boko. Keraton Ratu Boko yang berada di dekat Candi Prambanan ini berjarak sekitar 18 km arah timur kota Yogyakarta. Kalau kita sudah sampai ke Candi Prambanan, kita bisa belok kanan. Sekitar 3 km nanti akan ada Bukit Kapur, dan di sanalah letak kompleks Candi Ratu Boko. Ratu Boko terletak di puncak sebuah bukit kapur yang indah, sehingga dari puncaknya lah kita bisa melihat keindahan kota Yogyakarta, terutama pada malam hari, dan juga keindahan Candi Prambanan dari kedekatan. Maka disarankan atau direkomendasikan untuk berkunjung ke tempat ini adalah pada waktu malam hari, untuk menikmati keindahan kota Yogyakarta dan juga keindahan Candi Prambanan dari puncak bukit. Kalau kita masuk dalam kompleks Candi Ratu Boko ini, kita langsung disuguhi oleh pemandangan sebuah taman yang indah dan luas sekali. Sebelah kiri kanan jalan masuk ke sana akan ada taman-taman yang indah dan juga gazebo-gazebo yang siap untuk menyambut kedatangan para tamu. Dari puncak kita bisa melihat dari kejauhan keindahan kota Yogyakarta dari candi ini, dan juga ada kompleks taman air yang indah, yang sangat tenang, nyaman. Suara gemericik air bisa menenangkan suasana hati. Ratu Boko atau kompleks Ratu Boko sebetulnya bukan sebuah candi untuk beribadah ataupun ritual seperti candi-candi yang lain. Kompleks Candi Ratu Boko lebih merupakan peninggalan sebuah kerajaan ataupun sebuah keraton pada masa lalu. Karena di kompleks ini tidak hanya terdapat sebuah kompleks untuk ritual ibadah, tapi juga komplit dari mulai ada benteng keraton, ada parit-parit pertahanan yang sudah kering, ada alun-alun yang luas, ada kompleks pemukiman raja, keputren, pendopoan tempat menerima tamu, dan kompleks-kompleks pemandian serta pemukiman penduduk. Artinya Keraton Ratu Boko itu lebih merupakan sebuah bekas kerajaan kuno, tidak hanya sekedar sebuah tempat untuk beribadah ataupun ritual. Kalau kita melihat dari kejauhan, tampak sekali kemegahan kompleks Candi Ratu Boko ini. Sejarahnya, Ratu Boko atau kompleks candi ini adalah dibangun pada abad ke-8 Masehi oleh Raja Rakai Panangkaran dari Wangsa Sailendra pada masa Mataram Hindu ataupun Mataram kuno. Begitu masuk dari kompleks taman yang luas, kita akan disuguhi, inilah pintu gerbang Keraton Ratu Boko. Di kiri kanan terdapat parit-parit yang sudah kering, bekas pertahanan sebuah kerajaan ataupun benteng. Kiri kanan terdapat benteng yang tinggi yang kita bisa menikmati betapa megahnya Keraton Ratu Boko pada saat itu. Pada pintu masuk ada 3 pintu gerbang utama. Bagian tengah tidak boleh oleh pengunjung, entah mengapa. Kita hanya diberikan jalan untuk memasuki lewat pintu gerbang sebelah kiri ataupun sebelah kanan dari kompleks gerbang utama ini. Setelah kita masuk pintu gerbang sebelah kiri ataupun kanan, kita akan disuguhi pemandangan sebuah alun-alun yang luas sekali, bekas alun-alun sebuah kerajaan yang sangat luas dan juga sangat megah sekali, yang saat ini menjadi sebuah taman, dan di tengah-tengah alun-alun ada jalan untuk menikmati indahnya bekas kerajaan Ratu Boko ini. Inilah bekas alun-alun kerajaan Ratu Boko yang sangat luas itu. Di tengah-tengahnya ada jalan untuk menuju ke kompleks pemukiman ataupun kediaman Ratu Boko. Ratu Boko ataupun kompleks Ratu Boko saat ini menjadi satu paket wisata dengan Candi Prambanan dan Candi Borobudur
sehingga pengelolaannya sudah tingkat internasional, sehingga menyebabkan harga tiket yang relatif mahal, yaitu 40.000 untuk seorang turis domestik. Kemudian setelah kita menikmati alun-alun Ratu Boko yang sangat luas, kita menuju ke timur lagi, ada kolam-kolam bekas mungkin pemandian ataupun mungkin bekas taman raja untuk dinikmati oleh keluarga kerajaan. Inilah kita semakin ke timur memasuki kompleks inti bangunan kerajaan Ratu Boko. Kisahnya disinilah Roro Jonggrang sang putraraja yang sangat terkenal itu tinggal, di mana saat itu Ratu Boko kerajaan diserang oleh kerajaan Bandung Bondowoso dan Ratu Boko kalah, meninggal mati, dan anaknya bernama Roro Jonggrang hendak diperistri oleh Bandung Bondowoso ini. Nah, inilah kompleks di mana bekas pendopo kerajaan Ratu Boko, di mana para abdi dalam ataupun tamu-tamu disinilah untuk menghadap Raja Ratu Boko. Karena Ratu Boko kalah, maka putrinya menjadi tawanan dan hendak dinikahi oleh Bandung Bondowoso. Tapi karena tidak mau, dia memenuhi syarat. Sebagai syarat untuk menikahi dengan saya harus buatkan 1000 candi dalam waktu 1 malam. Maka karena Bandung adalah seorang yang sakti mandraguna, ia dengan mudah dalam semalam hampir selesai membuat 1000 candi. Sebanyak saat itu 999 candi. Tinggal 1 candi. Maka bagaimana Roro Jonggrang hendak menggagalkan rencananya dengan mengetuk lesung ataupun kentongan, kemudian juga membuat api di sebelah timur sehingga membangunkan ayam jantan berkokok pertanda pagi sudah tiba. Dengan demikian Bandung Bondowoso merasa gagal membuat 1000 candi, tapi karena dia tahu itu adalah ulah dari Roro Jonggrang, maka dia marah besar dan mengutuk Roro Jonggrang menjadi sebuah patung dan jadilah candi yang ke-1000. Itulah cerita dari Candi Sewu yang sangat berkaitan erat dengan kisah Roro Jonggrang dan juga Bandung Bondowoso. Dan cerita ini sampai saat ini masih sangat didengar dan juga sangat dikenal oleh masyarakat Jawa pada khususnya. Kita lihat dalam kompleks keraton ada pendopo, tempat para tamu menghadap raja. Ada kompleks Keputren, di sanalah ke sebelah timur paling ujung itulah kompleks Keputren. Kita akan mengunjungi kompleks Keputren, di mana kira-kira Roro Jonggrang saat itu tinggal. Inilah kompleks Keraton Ratu Boko sebelah dalam, di mana raja dan juga para keluarganya tinggal. Inilah bekas pemandian raja yang sudah mengering airnya. Kemudian kita akan masuk lagi ke kompleks pendopo. Inilah dari kejauhan itulah kompleks pendopo, di mana raja menerima para tamu dan juga abdi dalam, dan juga untuk bermusyawarahkan dan juga untuk membahas permasalahan. Setelah kompleks pendopo ada 3 candi kecil. Candi kecil yang tempat raja dan juga keluarganya untuk beribadah ataupun melakukan ritual keagamaan. Inilah kompleks masuk pendopo. Kita bisa membayangkan betapa megahnya pendopo kerajaan Ratu Boko saat itu, di mana raja menghadap ataupun menerima para tamu-tamu dan juga para abdi dalam. Kita bisa melihat raja sudah seperti ini. Ya, apalagi atap-atapnya yang biasa terbuat dari kayu, karena termakan zaman maka sudah lapuk dan tinggal pondasi-pondasi pendopo yang sangat luas dan sangat megah ini. Sebelah timur pendopo kita bisa melihat adalah sebuah kompleks Keputren yang sangat luas. Setelah pendopo ini kita akan mengunjungi kompleks Keputren, di mana Ratu
Rosunggerang itu tinggal. Sebelum masuk ke Putren ada 3 candi kecil, 3 candi tempat untuk ritual-ritual keagamaan di dalam kompleks keraton itu. Candi kecil yang mungkin melambangkan 3 dewa utama dalam agama Hindu. Ada Dewa Siwa, Dewa Brahma, dan Dewa Wisnu. Inilah benteng Keputren. Ya, kita bisa melihat ada sumur-sumur tempat pemandian para putri raja, dan disinilah mungkin Rosunggerang tinggal. Benteng Keputren yang sangat luas, dikelilingi benteng yang tinggi, kokoh dan luas, dan di tengah-tengahnya kita bisa melihat bekas-bekas kolam-kolam pemandian yang sampai saat ini pun airnya masih ada dan masih dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar untuk diambil airnya. Inilah kompleks Keputren Ratu Boko. Ya, setelah ini kita akan melihat gua yang terletak di utara kompleks Keputren ini. Demikianlah historical site pada saat ini. Semoga memberikan manfaat dan juga inspirasi buat pemirsa sekalian. Semoga memberikan manfaat. Assalamualaikum